Shalom Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu dengan keluarga yang ada di rumah masing-masing, atau di mana saja yang Tuhan bisa izinkan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari Jemaat Divine of Holy Spirit Church, ya kita boleh menikmati kemurahan Tuhan di hari Minggu ini. Puji Tuhan, tadi mungkin kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan, ya. Kita sudah menikmati apa yang menjadi lawatan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita yang kita sudah laksanakan secara mandiri, ya. Dan biarlah itu boleh menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan untuk itu saatnya kita akan terima kebenaran firman Allah. Dan biarlah kebenaran ini yang akan selalu menuntun kita, menolong kita, bahkan akan membawa kita ke dalam perkara-perkara besar, dahsyat, dan luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang selalu setia dan selalu menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, kita juga hari ini ada di hari yang ke-14 dari puasa raya kita selama 40 hari. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang ambil bagian menjalankan puasa raya ini, pasti ya kita akan terus bersemangat, kita akan penuh dengan segala hal yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu puasa kita tidak pernah sia-sia. Pasti Tuhan akan menghargai, menilainya, bahkan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, kesempatan hari ini kita berdoa untuk kita akan terima firman Allah. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kebenaran ini bisa akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami semua, biarlah pujian penyembahan jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah dinaikkan kepadamu boleh menyenangkan Engkau, boleh membuat hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bahkan kami percaya ketika kami akan terima firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja, menolong kami, memberi hikmat dan pengertian sorgawi, supaya setiap kami yang mendengarkan firman, kami akan meresponnya, akan membuat iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, bahkan pengharapan kami semakin luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan dikembalikan kepada Engkau, Allah, Tuhan, Bapa yang baik. Engkaulah firman yang hidup dan berkuasa bagi kami semua anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh beriman, berharap, dan mengandalkan Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38a. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 38a. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 10 ayat 38a ini menulis, dan umatku yang benar akan percaya dan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, mari ya saya ingin kita melihat kebenaran firman Allah ini. Dan tentunya kita harus mengerti maksud dan tujuan dari apa yang ditulis dari surat Ibrani 10 ayat 38 bagian A ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di sini jelas punya substansi, ya, di mana orangku yang benar akan hidup oleh iman, atau dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, umatku yang benar akan percaya dan hidup. Nah, ini juga perlu kita renungkan. Apa maksud, apa tujuannya, dan tentu apa hakikat dari kebenaran firman Allah ini, ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam pembahasan kita lewat firman Allah yang akan saya sampaikan dalam ibadah raya kita di hari Minggu 26 April 2020 ini, dan ini juga merupakan makanan rohani ya untuk kita di hari yang ke-14 puasa raya kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita untuk konsentrasi, yang kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita semua supaya kita fokus dan kita bisa mengerti apa yang menjadi hakikat, ya, substansi dan tujuan daripada penulisan kebenaran firman Allah ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani 10 ayat 38 ini
ya saya ambil ada 4 kata penting yang perlu kita nantinya akan renungkan sebagai pemahaman kita akan kebenaran firman Allah ini. Ya, yang pertama Alkitab katakan di sini orangku. Ya, kata orangku di sini, Bapak Ibu sekalian, atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan umatku, ya, sama saja memakai terjemahan mo atau imo, ya. Apa yang dimaksud mo atau imo ini? Ya, ini bukan bicara hanya orang saja, umat saja, tapi ini juga dikategorikan sama dengan domba-dombaku atau hamba-hambaku. Ya, itulah maksud dari pemahaman orangku atau umatku, yaitu domba-dombaku atau juga hamba-hambaku. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam Ibrani 10:38 ini bicara tentang siapa kita. Ya, kita ini orang percaya adalah umat Tuhan, ya, domba-domba penggembalaannya, dan kita juga hamba-hambanya. Nah, itulah yang menjadi pemahaman kita, ya. Kemudian kata yang benar dari ayat ini itu memakai kata dikaios, ya. Yang dimaksud dengan dikaios adalah orang yang saleh, orang yang tulus hatinya, dan orang yang jujur. Ya, jadi yang mengkategorikan kita adalah orang yang benar, kita ini adalah umat Tuhan yang benar, adalah domba-domba Tuhan yang benar, adalah hamba-hamba Tuhan yang benar. Kita dalam kualifikasi pemahaman dikaios, yaitu orang yang saleh, ini bicara tentang imannya, kemudian orang yang tulus hatinya, dan orang yang jujur. Ya, di dalam terjemahan dipakai dalam Dictionary of Bible itu dikatakan only Christ truly and keeping the commands of God. Ya, sekali lagi, only Christ truly and keeping the commands of God. Itulah orang yang benar. Ya, orang yang betul-betul ada dalam kapasitasnya, ya, bagaimana Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Ya, only Christ truly. Kemudian dia menjaga perintah-perintah Tuhan and keeping, ya, the commands of God. Itulah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tulus hatinya, dan orang yang jujur. Nah, kita dikategorikan seperti itu. Ya, kalau kita sudah masuk dalam kategori ini, dikualifikasikan sebagai orangku yang benar, umatku yang benar, hamba-hambaku yang benar, ya, domba-dombaku yang benar, baru dikatakan kita ini akan percaya. Ya, seperti dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan percaya dan hidup. Kata percaya memakai kata pistis, ya, artinya bukti dari kesetiaan atau kekuatan iman kita. Pistis, bukti daripada kesetiaan atau kekuatan iman kita. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah sampaikan, kata pistis ini dikatakan relating to Christ atau relationship to God and divine things. Ya, artinya orang yang punya hubungan dengan Kristus, ya, atau orang yang punya hubungan yang intim, ya, yang erat, relationship to God, dengan Tuhan, dan dia akan percaya dan mengalami divine things, ya, hal-hal yang ilahi, yang adikodrati. Nah, itulah orang yang percaya, ya, bagaimana dia memposisikan dirinya, pistis, ya. Dia memiliki bukti dari kesetiaan dan kekuatan imannya. Nah, kemudian kata hidup. Kata hidup memakai kata zoe, ya, memakai kata sal, ya. Kata hidup memakai kata sal di situ. Yang dimaksud dengan sal adalah kita hidup atau di waktu yang sekarang kita ada. Ya, kita hidup atau di waktu yang sekarang kita ada. Dictionary of Bible katakan to enjoy real life. Yang dimaksud dengan to enjoy real life ini dalam Dictionary of Bible dikatakan to be fresh,
strong, and efficient. Ya, bagaimana kita hidup ya, to be fresh, strong, and efficient. Itulah to enjoy real life. Bagaimana kita hidup zao, ya, kita hidup dan di sekarang ini, ya, di saat hari ini kita akan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 38a ini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, ini dapat disimpulkan bahwa orangku atau sebagai umat, sebagai domba-dombaku, sebagai hamba-hambaku, kalau kita ini dibenarkan, kita dalam posisi benar, kita harus hidup saleh, harus hidup tulus hati dan jujur, ya. Itu yang paling penting, karena kita betul-betul menunjukkan bagaimana di Kaios itu only Christ truly and keeping the commands of God. Ya, kita harus ada dalam kondisi dan posisi seperti itu. Kemudian nanti kita akan menjadi orang yang percaya, orang yang beriman, ya. Karena ini merupakan bukti dari kesetiaan dan kekuatan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga kita akan mendapatkan jaminan secara adikodrati, divine things, ya. Kita akan mendapat jaminan dari hal-hal yang adikodrati, yang ilahi, di hidup yang ada hari ini, di hidup kita sekarang ini, ya. Dikatakan to enjoy the real life. Kita akan mengalami to be fresh, to be strong, and efficient dalam hidup ini. Nah, ini hal yang penting, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dimaksud dalam Ibrani 10 ayat 38. Bagaimana kita sebagai orang, sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita diminta, ya, oleh Tuhan supaya ada kebenaran dalam hidup kita. Hidup kita dilandasi oleh kesalehan kita kepada Tuhan, dengan kejujuran kita, dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Karena ini akan memberi kita satu hal, di mana kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh kesetiaan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Kita akan alami yang namanya divine things, hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara yang dilakukan secara ilahi, itu akan kita alami. Supaya apa? Supaya hidup kita sekarang ini zao, ya, hidup kita sekarang ini akan mengalami, ya, hidup yang betul-betul kita jalani dengan rencana Tuhan, ya, to enjoy and real life. Itulah hidup kita, ya. Kita akan alami segala sesuatu yang Tuhan bisa izinkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, supaya bagaimana kita tahu persis apa yang Tuhan bisa izinkan dalam hidup ini. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus paham, ya, kita memang dituntut oleh Tuhan, ya, supaya tidak sia-sia kehidupan kita di dunia ini, supaya tidak percuma kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, makanya mari belajar, kita pahami bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita diizinkan Tuhan. Dan saya mau katakan, kita yang sudah alami anugerah itu, kita yang hidup dalam kasih karunia itu, jangan percumakan, jangan sia-siakan. Dan kita juga harus bertanggung jawab, ya. Kita harus pahami apa yang paling penting dalam hidup ini. Makanya ini juga yang perlu kita sama-sama harus benar-benar renungkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, ya. Bagaimana kita ini betul-betul diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dunia ini, berada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, jemaat, bahkan di mana saja yang Tuhan bisa izinkan. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita kembali diingatkan, ya, ditegaskan oleh firman Allah bahwa orangku yang benar, umatku, ya, hamba-hambaku, domba-dombaku,
mereka akan hidup ya dengan kesetiaan dan kekuatan iman mereka. Karena kita diposisikan sebagai orang yang benar, orang yang hidupnya saleh, punya kejelasan iman, hubungan yang betul-betul terpelihara dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita juga dipahami sebagai orang yang tulus ikhlas ya dalam segala tindakan, perilaku, dan apa yang menjadi perbuatan kita. Bahkan dikatakan kita harus jujur dalam setiap hal yang kita akan lakukan ya. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan-perbuatan yang memang ya kita harus dilandasi dengan motivasi yang jujur. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Praktek-praktek hidup sebagai orang benar dituntut kalau kita menjadi umat Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Kita dituntut memiliki kapasitas sebagai orang yang benar. Dan nanti kita akan menjalankan segala hal yang menjadi tanggung jawab iman ini, memposisikan kita sebagai orang yang percaya betul-betul ya, di mana kita punya kekuatan iman, kita punya kepastian iman bahwa nantinya betul-betul kita akan alami ya apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena kita punya relationship to God and divine things ya. Kita akan punya bagaimana Tuhan percayakan hal-hal yang sifatnya adikodrati ya, divine things, hal-hal yang sifatnya ilahi. Kita akan alami itu, yang tentunya ini bicara tentang mujizat, bicara tentang kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan. Nah, karena kita dituntut juga dalam hidup ini, sekarang ini ya, selama kita hidup, kita akan alami the enjoy real life. Kita akan terima apanya yang berhubungan dengan hidup kita. To be fresh, to be strong, and efficient dalam hidup ini. Nah, itu yang firman Allah jamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Allah ini ya, bagaimana seorang Rasul Paulus membuktikan dia hidup sebagai orang yang benar, yang memang percaya bahwa dia akan hidup dari apa yang dia imani ya. Bagaimana dia betul-betul posisikan hidupnya benar-benar menjadi orang yang tahu persis apa rencana Allah yang ada dalam hidupnya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang betul-betul memposisikan dia orang benar yang hidup dari apa yang dia imani ya, yang dia percayai, dan itu yang Tuhan izinkan ya. Bagaimana kita bisa hidup dengan posisi ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, ya, Rasul Paulus katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Yesus Kristus, atau pada hari Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus punya satu kemampuan untuk menunjukkan imannya. Dia katakan, aku yakin dengan sepenuhnya di dalam Ia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai pada hari Tuhan Yesus Kristus, dia yakin betul bagaimana imannya ini punya kepastian. Ya, jadi seorang yang memiliki kepastian iman adalah seorang yang perlu pahami dengan benar bagaimana dia beriman. Beberapa waktu lalu saya katakan, ya, di minggu lalu saya juga bicara tentang logisomai. Bagaimana orang beriman yang bisa menentukan apa yang dia yakini. Ya, logisomai itu adalah orang yang berpikir dan memperhitungkan, mempertimbangkan untuk yakin dengan sungguh-sungguh bagaimana dia beriman. Jadi iman ini sudah diposisikan sebagai iman yang punya resiko, ya, resiko dalam segala hal. Resiko ketika kita hadapi pergumulan,
Resiko kita juga ketika kita diberkati, resiko ketika kita masih dalam keadaan yang sakit atau menderita, atau kita juga alami kesembuhan dan mujizat yang lain. Ada banyak faktor yang memposisikan ketika kita beriman, kita punya resiko untuk itu. Dan itu harusnya sudah diperhitungkan, sudah dipertimbangkan, dan nantinya akan melahirkan satu keyakinan. Karena roh Tuhan akan bekerja untuk memberi keyakinan itu bagi kita. Nah, Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 6, dia bicara jelas. Dia katakan bahwa aku punya keyakinan yang penuh, yang sungguh-sungguh. Bahkan sampai di hari Kristus pun, Yesus Kristus pun nanti, aku tetap beriman dengan sungguh-sungguh. Kepastian iman ini akan menunjukkan standar kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bahwa kita harus bisa memperhitungkan semuanya, harus bisa mempertimbangkan, dan ini akan meyakinkan kita bahwa iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah iman yang nantinya akan membuat kita punya resiko. Ya, dan ini jelas Bapak Ibu sekalian. Karena kita juga dikaruniakan seperti Rasul Paulus katakan, bukannya sekedar beriman kepada Tuhan, tapi bisa menderita bersama Dia. Karena itu merupakan satu hakikat iman yang memang kita tidak bisa hindari. Kita harus bertanggungjawabkan itu. Nah, ini penting ya, karena kita akan diposisikan sebagai orangku yang benar, ya, orangku, hamba-hambaku, umatku, domba-dombaku yang benar, ya. Milikilah iman dengan satu kepastian yang mutlak yang sudah kita perhitungkan, sehingga itu melahirkan keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus juga di dalam Filipi 1 ayat 3 dan 4, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan. Orang yang memiliki satu kepastian untuk membuat dia menjadi orang benar, dan dia akan hidup dengan apa yang dia percaya, yang dia imani, dia harus mampu mengucap syukur dan berdoa. Ya, Rasul Paulus bilang, aku selalu mengucap syukur dan berdoa dengan sukacita. Karena orang yang bisa mengucap syukur dan berdoa adalah orang yang memang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang selalu memposisikan dirinya hanya oleh karena anugerah, hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga dia hidup, sehingga dia ada di dunia ini. Dia diizinkan Tuhan untuk ada. Dan hanya orang yang bisa mengucap syukur dan berdoa yang membuat dia lebih sabar, lebih tabah, dan dia lebih bisa bertekun untuk hadapi hidup ini. Dan karena memang jelas Alkitab katakan, mengucap syukur dalam segala hal, dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Karena hanya orang yang bisa mengucap syukur dan orang yang bisa berdoa akan membuktikan dia bisa hidup saleh, dia bisa hidup jujur, dan dia bisa tulus ikhlas dalam hidupnya. Karena dia tahu semua hidup ini Tuhan yang atur, Tuhan yang rencanakan, Tuhan yang sudah izinkan. Nah, makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua boleh hadapi persoalan pergumulan apapun, ya. Berat ringan itu relatif, ya. Ataupun kita dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ada versi di masing-masing kita semua dengan persoalan dan pergumulan, ya, yang masalah Tuhan izinkan. Hari-hari ini saya punya versi yang lain, Bapak Ibu jemaat punya versi yang lain. Kita menghadapi dengan tingkat yang kita anggap ini berat, bagi orang lain mungkin tidak apa-apa. Kita anggap ini ringan, ya mungkin bagi orang lain itu terlalu berat. Nah, segala sesuatu relatif dalam kita mengukur, menakar apa yang kita hadapi dan gumuli. Tapi satu hal yang paling penting untuk membuat segala sesuatu kita bisa hadapi dengan baik, yang membuat segala pergumulan persoalan bisa kita netralisir, hanya dengan mengucap syukur dan berdoa.
Karena hanya orang yang bisa mengucap syukur, dia tidak akan pernah komplain dengan apa yang Tuhan izinkan. Hanya orang yang bisa berdoa, dia tidak pernah ragu dengan apa yang Tuhan rencanakan. Nah, itu penting, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya orang yang bisa mengucap syukur dan berdoa, hanya mereka yang bisa membuktikan hidup mereka punya kesalehan, ya, hidup mereka bisa jujur, dan mereka juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang tulus ikhlas. Makanya kita penting untuk renungkan ini. Ya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, ini yang paling penting, ya. Karena ini hal yang memang menjadi esensi dari khotbah yang saya sampaikan minggu ini. Bicara tentang berintegritas dalam iman. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita punya integritas iman kita sendiri. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 10. Rasul Paulus katakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci sampai di hari Tuhan datang. Di hari bagaimana Yesus hadir dalam hidup kita, menjemput kita. Ini bicara integritas. Kata memilih apa yang baik dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Filipi 1 ayat 10 dikatakan memilih apa yang terbaik. Kalau bicara yang terbaik berarti ada yang kita pilih. Makanya terjemahan Yunani memakai kata diaphero. Yang dimaksud dengan diaphero adalah sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih berharga. Ya, Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, inilah integritas orang beriman. Dia harus punya satu kemampuan, satu kesanggupan untuk ambil keputusan bagaimana dia bisa berbeda. Ya, dia bisa mengambil satu keputusan yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang harus diambil. Karena dengan kondisi hari-hari ini, banyak orang terjebak dengan segala macam hal yang membuat ada kalanya untuk ambil keputusan dengan standar iman yang dia miliki, dia menjadi ragu. Ya, dia menjadi seakan-akan merasa tidak punya kemampuan untuk hidup sebagai orang yang benar. Ya, sebagai orang yang memang dapat mengalami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Integritas dalam beriman hari-hari ini menjadi hal yang paling mutlak, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berbeda? Kita bisa memilih menilai sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Ada kalanya orang terjebak hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya mungkin kesenangan dunia, yang sifatnya hanya sekedar bagaimana dia nikmati hidup dengan supaya dia dilihat orang lebih hebat dari yang lain, walaupun harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak Allah, tapi dia pikir itu yang terbaik. Nah, ini mengabaikan integritas iman. Ini sesuatu yang keliru kalau kita coba untuk bandingkan dengan integritas iman. Sesuatu yang dikategorikan integritas iman itu, ya, sesuatu yang harus dipilih dari sekian banyak pilihan, dan itu yang terbaik, itu yang berbeda, itu yang lebih berharga, dan itulah orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Kita mengalami jaminan yang Tuhan berikan. Kita ada dalam posisi orang-orang yang mengalami namanya divine things, ya, hal-hal yang kita akan terima secara adikodrati, secara ilahi. Sehingga itu akan membuat kita ada dalam posisi hidup kita hari ini zau. Ya, hidup kita hari ini zau. Ya, ketika kita zau di hidup sekarang ini, to enjoy real life, to be fresh, to be strong and efficient. Ya, inilah gambaran hidup integritas dari seorang yang beriman. Ya, dia tahu bagaimana hidupnya sekarang ini. Dia mengerti
ketika dia punya hubungan sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah, dia yakin betul bahwa relationship to God itu menunjukkan, atau relating to Christ itu akan memberi jaminan bagaimana ada divine things dalam hidupnya. Bagaimana ada hal-hal yang adikodrati, yang sifatnya ilahi, yang berbicara tentang mujizat, tentang pertolongan Tuhan, tentang semua hal yang ajaib yang Tuhan siapkan. Itu dia akan alami. Dan itu jauh. Hari ini, sekarang ini, selama kita hidup, Tuhan akan izinkan kita akan alami yang namanya to enjoy the real life, di mana kita mengalami yang namanya to be fresh, to be strong and efficient. Makanya penting, integritas iman ini harus dijaga. Integritas iman ini harus dipelihara. Bahkan integritas iman ini harus ditunjukkan dengan kita harus mengambil sikap untuk memilih, diafero, bahwa ini yang terbaik. Seperti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Filipi 1 ayat 10, ini yang berbeda, ini yang lebih berharga dari apapun. Hanya memang kesulitan bagi orang yang hanya mengandalkan perjalanan hidupnya itu dengan memposisikan gaya hidup lebih daripada kebutuhan hidup, maka dia akan kehilangan integritas iman. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mengalami hal-hal yang sifatnya divine things dari Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita harus punya satu posisi yang pasti, yang tepat, yang benar, dan itu menunjukkan kita punya integritas iman. Rasul Paulus memiliki integritas iman, Bapak Ibu sekalian. Dia tunjukkan bagaimana hidupnya sebagai orang percaya dengan begitu banyak persoalan yang dia alami, yang dia hadapi. Nah, ini penting sekali untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church, kita yang ada di Kota Bitung, dia bahkan dimanapun kita berada, ada banyak pergumulan persoalan, yang kita hadapi hari-hari ini. Ada cara-cara Tuhan yang memang ada kalanya kita tidak bisa pahami, selami, kita tidak bisa paham apa yang Tuhan bisa izinkan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai juga Bapa rohani, mari kita belajar melihat, kita belajar memahami bahwa orangku yang benar, umatku, domba-dombaku, hamba-hambaku, jemaatku Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, kita akan hidup oleh karena kita percaya kepada Tuhan, oleh karena iman yang menggerakkan itu bagi kita. Dan tentunya dengan pertanggungjawaban iman kita, kita harus dikategorikan orang benar, dikaios, orang yang saleh. Bicara hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan. Kemudian ini bicara tentang ketulusan hati kita, bagaimana kita mempraktekkan itu dalam hidup kita. Kemudian dengan kejujuran, bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa memuliakan Tuhan dalam berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Kita harus posisikan hidup kita sebagai orang yang benar. Kemudian Alkitab katakan, kita akan hidup zau, kita akan alami yang namanya to enjoy real life, zau, di mana kita alami namanya to be fresh dalam hidup ini. Semua hal yang membuat kita merasa betul-betul luar biasa. To be strong, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan hal-hal yang betul-betul hebat. Bahkan kita jaga dengan efisien, karena penting, hari-hari ini butuh efisiensi, Bapak Ibu sekalian. Efisiensi ini akan berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Kalau gaya hidup kita tidak mengenal kamus efisiensi, semua itu di luar efisien. Tapi kalau kebutuhan hidup akan kita pahami secara efisien. Mana yang perlu, mana yang butuh, mana yang betul-betul penting, mana yang harus kita dahulukan, itulah efisiensi. Nah, itu orang yang hidup mengerti apa yang Tuhan izinkan. Sehingga berkat Allah yang dipercayakan dapat digunakan, dimanfaatkan dengan tepat, dengan baik, supaya Tuhan juga bisa percayakan berkat-berkat yang lain. Makanya Rasul Paulus buktikan bagaimana dia hidup sebagai orang benar,
yang memang betul-betul mendapatkan pertolongan Tuhan. Walaupun surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dia dalam keadaan di penjara. Ya, dia dalam posisi di penjara. Kalau Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Filipi pasal pertama, mulai ayat 12 sampai dengan ayat 17, ya, itu membuktikan Rasul Paulus ada di penjara. Dengan keadaan yang tersiksa, yang menderita, tapi seorang yang memahami dirinya benar, dirinya akan hidup oleh karena dia percaya, maka dia tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang pasti, dia dapat mengucap syukur dan tetap berdoa. Bahkan dia lebih buktikan integritas imannya. Ya, integritas imannya untuk bagaimana menjadi orang yang hidup. Sebagaimana ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church, mari belajar dari kondisi, situasi, dan peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dia di penjara bukan karena melakukan tindakan kriminal. Dia di penjara bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Kalau kita baca Filipi 1 ayat 12 sampai 17, dia di penjara karena Kristus, karena mengabarkan Injil, karena betul-betul membuktikan bagaimana dia menjadi seorang rasul, sebagai seorang hamba, ya. Dan itu yang dia lakukan. Tapi alasan apapun bagi Rasul Paulus, dia harus buktikan integritas imannya, bagaimana dia hidup sebagai orang yang benar, yang memang akan mengalami apa yang terbaik dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan bisa izinkan bagi kita hari ini. Mari kita lihat, ya. Jadilah orang yang benar, yang memang akan hidup oleh karena apa yang kita percayai, yang kita imani. Karena dia Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik. Dia terlalu setia untuk menolong orang-orang yang memiliki integritas iman dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kebenaran firman Allah ini akan menolong kita dan akan menunjukkan kuasanya supaya kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun kita berada, ini juga menjadi makanan rohani di hari yang ke-14 bagi kita yang berpuasa raya. Untuk itu kita bersyukur kalau kita sudah terima kebenaran firman Allah ini, dan biarlah kebenaran ini juga yang akan terus ya memberi jaminan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa supaya segala sesuatu Tuhan bisa genapkan dan Tuhan bisa buktikan apa yang terbaik di dalam hidup kita, dan jaminan firman Allah akan sungguh-sungguh memberi kita harapan-harapan yang baru dan pasti luar biasa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang mengasihi kami semua. Di hari Minggu ini Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus meteraikan firman ini. Beri kekuatan, kesanggupan bagi kami semua, supaya kami boleh melakukan kebenaran ini. Dan ini menjadi jaminan bagi kami semua, bahkan memberi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, untuk apa yang sudah Engkau nyatakan lewat isi hati-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah kebenaran ini digenapi di dalam hidup kami. Dan semuanya boleh membawa kami lebih hari, lebih bersungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang yang benar, yang akan mengalami segala perkara-perkara besar dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhan terlalu sanggup untuk melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Biar kami ada di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, atau di mana saja Tuhan kami berada, pribadi lepas pribadi.
Mari Tuhan Engkau tolong. Engkau memberkati kami semua dengan kemurahan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan apa yang menjadi bagian yang terbaik dari rencana-Mu. Dan biar kami anak-anak-Mu akan mengalami semua apa yang Tuhan sudah siapkan. Dan sehingga kami akan hidup menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Karena apa yang kami imani, apa yang kami percayai, itulah yang akan terbukti dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang selalu menjadi penolong kami, yang membela kami senantiasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, diberkatilah semua jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church, yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun berada Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Diberkati keluarganya dengan kedamaian, diberkati dengan kebahagiaan, dengan kerukunan, keharmonisan, bahkan dengan semua hal yang ajaib dan luar biasa Tuhan akan nyatakan. Bahkan diberkatilah setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap mereka yang punya profesi, pekerjaan, karir, tugas, dinas, bisnis, usaha, sekolah, kuliah, bahkan semua hal yang dicita-citakan di hadapan Tuhan diberkati, sukses, berhasil, dan luar biasa. Semua hal akan memuliakan Tuhan. Semua perkara yang mereka terima akan semakin hari semakin membuat mereka hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah segala situasi, keadaan, kondisi apapun yang bisa kami alami hari-hari ini, dengan segala keterbatasan Tuhan, mari Engkau tolong kami. Engkau beri kami hikmat, inovasi, kreativitas, dan bahkan kami punya tingkat produktivitas yang luar biasa, karena Tuhan akan menolong kami. Untuk itu pasti Bapa, kami percaya Engkau Allah yang baik, yang menyediakan segala hal yang menjadi perkara-perkara ilahi, the divine things Engkau akan nyatakan bagi kami semua. Untuk itu kami berserah ke dalam tangan-Mu, dan kami melakukan apa yang bisa kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab iman, dengan posisi kami sebagai orang yang dibenarkan, orang yang sungguh-sungguh hidup karena apa yang kami percaya di dalam Engkau. Dan untuk itu kami sungguh-sungguh yakin Tuhan pasti bekerja menolong kami semua sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Tepat pada waktunya Engkau akan membuktikan itu semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan provinsi kami Sulawesi Utara ke dalam tangan-Mu, dan Kota Bitung Tuhan ke dalam apa yang menjadi rencana-Mu. Kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan biarlah nama-Mu akan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Sempurnakan ibadah kami Tuhan, sempurnakan pelayanan hamba-Mu, sempurnakan semua hal yang bisa kami kerjakan dalam ibadah ini. Sempurnakan Tuhan, dan diberkatilah semua jemaat-Mu yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Dan biarlah semua itu diberkati dengan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, berlimpah-limpah sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Bahkan bagi jemaat-Mu secara khusus yang sakit, yang mengalami pergumulan, persoalan, yang mereka merindukan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam apa saja secara pribadi, persoalan keluarga, rumah tangga, dalam bisnis, pekerjaan, atau apa saja Tuhan, sekolah, kuliah, dan segala hal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan Tuhan buat segala sesuatu terjadi mujizat, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan hidup dari Tuhan. Mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, sempurnakanlah pelayanan firman ini, dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi berkat bagi semua kami jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church. Terpujilah Engkau Bapa, dan mari jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia, anugerah, dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Penyertaan, penghiburan,
kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita semua pribadi lepas pribadi. Mulai detik hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kalinya, menjemput anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman, beribadah, melayani, dan hidup di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ibadah raya kita, ya, Sunday service yang kita lakukan hari ini, Minggu 26 April 2020 sudah selesai, ya. Dan tentunya saya akan sampaikan beberapa informasi untuk kita jemaat Divine of Holy Spirit Church, ya, yang ada di Kota Bitung dan dimanapun kita semua berada. Puji Tuhan, di hari Minggu ini juga kita adalah hari yang ke-14 dalam berpuasa raya. Untuk itu saya tentunya mensupport dan selalu, ya, berharap kita tetap untuk jalani puasa ini, Bapak Ibu sekalian, sama-sama dengan penuh kesabaran, ketabahan, tentunya ketulusan kita, dan tentu dengan sukacita, ya. Kita lakukan ini semua supaya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat secara iman dan rohani kita, dan membuat kita selalu mendapat hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Ya, besok kita masuk di hari yang ke-15, ya, hari Senin. Untuk itu kita bersyukur kalau Tuhan juga akan izinkan semuanya. Mari, ya, saya percaya ini akan berjalan dengan baik. Dan saya himbau juga supaya kita bisa, ya, memiliki sikap toleransi dengan saudara-saudara Muslim yang juga berpuasa, ya. Mari kita juga saling menjaga nilai-nilai silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Kita juga bersikap hal-hal yang jangan sampai mengganggu puasa yang mereka jalankan, ya. Saya percaya ini juga punya manfaat yang baik untuk kita semua, ya. Puji Tuhan. Saya juga mau sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada minggu depan, ya, minggu depan kita harusnya menjalankan ibadah kita secara online ini, dan seperti biasa kita melaksanakan dengan perjamuan kudus, ya. Tapi pada minggu depan ini tidak ada perjamuan kudus, karena perjamuan kudus nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei, Bapak Ibu sekalian. Jadi sejak kita ibadah Paskah kemarin, ya, tanggal 12 April itu, saya sudah ambil satu kesimpulan, perjamuan kudus tidak akan dilakukan lagi setiap minggu pertama di bulan yang berjalan, ya, tapi akan dilakukan 7 minggu satu kali, ya. Jadi 7 minggu satu kali. Kalau kita hitung dari 12 April, nanti itu akan kita laksanakan pada tanggal 31 Mei, ya. Jadi untuk itu di minggu depan ini, minggu pertama bulan Mei, tidak ada perjamuan kudus, ya. Saya hanya ingin supaya kita memahami ini, ya, karena kita akan lihat supaya perjamuan kudus, ya, akan kita posisikan sebagai satu ibadah yang betul-betul punya satu makna, ya, dan juga punya satu manfaat yang lebih sakral dan yang lebih alkitabiah, ya. Kita tidak akan lakukan lagi setiap minggu pertama, karena saya melihat ada kecondongan kita berpikir itu seperti due date sign untuk persepuluhan dan persembahan. Itu seperti signal jatuh temponya persepuluhan. Jadi setiap awal bulan kita merasa harus melakukan itu, ya. Nah, makanya saya mengambil satu keputusan bahwa perjamuan kudus tidak lagi harus setiap minggu pertama di bulan yang berjalan, tapi 7 minggu sekali terhitung dari minggu Paskah.
Jadi kalau kita akan perjamuan kudus nanti setelah Minggu Paskah ini dari 12 April ada tanggal 31 Mei 2020 itu kita akan perjamuan kudus ya, supaya juga tidak ada semacam pemahaman seakan-akan juga perjamuan kudus menjadi due date sign ya, sebagai kode jatuh tempo kita membawa persembahan persepuluhan apalagi dan lain sebagainya ya. Saya hanya ambil sikap ini secara intern kita ya, jadi tidak ada sangkut paut dengan gereja-gereja di luar kita. Ini internal Divine of Holy Spirit Church jemaat yang ada di Kota Bitung dan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Jadi itu juga yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya juga mau sampaikan bahwa kita akan registrasi jemaat mulai dari tanggal 28 April sampai tanggal 2 Mei ya. Registrasi jemaat ini nanti akan dilakukan oleh beberapa orang yang saya akan tunjuk ya, untuk datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa datang secara berkerumun ya ke gereja ya. Makanya ada tim nanti yang akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk meregistrasi kembali jemaat ya. Karena memang biasa setiap habis atau selesai Paskah, kalau ada hal-hal tertentu kita akan registrasi jemaat, karena ini berhubungan juga dengan kondisi ibadah dan pelayanan gereja yang tidak bisa lagi secara offline, sehingga ada jemaat-jemaat juga lebih memilih ada di gereja-gereja yang lain atau dengan pelayanan yang berbeda ya. Mereka lebih suka mungkin di situ, karena saya dapat informasi beberapa jemaat yang seperti itu. Makanya ini juga penting, registrasi jemaat untuk menunjukkan bagaimana gereja akan bertanggung jawab lebih baik, lebih maksimal di dalam melayani jemaat. Makanya tanggal 27 sampai tanggal 27 April, tanggal 28 April ya, hari Selasa, sampai dengan tanggal 2 Mei ya, hari Sabtu 2020 ini kita akan registrasi jemaat ya. Nanti akan ada tim untuk datang ke seluruh jemaat yang memang yang selama ini beribadah dengan gereja kita ya, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Kemudian saya juga mau sampaikan informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan kondisi dan keadaan yang ada ya, dengan memang kita tidak bisa menjalankan ibadah secara offline atau secara komunitas di gereja kita ya seperti biasa, sehingga ini juga membuat secara administrasi gereja ya, segala sesuatu juga perlu diperbaiki, perlu disesuaikan ya. Makanya saya juga menyampaikan bahwa bagi jemaat Divine of Holy Spirit Church yang butuh pelayanan ya, yang supaya bisa terfokus dan bisa terakomodir dengan baik, maka saya menunjuk ya hamba Tuhan Saudara Agia Maringka atau Bapak Ongki itu sebagai kontak person ya untuk jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, untuk bisa menghubungi dan juga bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gereja ya. Kemudian saya juga menunjuk ya dan mempercayakan kepada Ibu Shirley Ferdinandus, Ibu Yolanda Slima, dan Ibu Laksmi Hutapea untuk melayani pelayanan yang sifatnya visitasi dan doa bagi jemaat. Bagi jemaat yang punya kerinduan untuk didoakan atau rindu untuk mendapatkan pelayanan visitasi, nanti silakan hubungi ya media sosial gereja, kantor gereja ya yang ada, yaitu WhatsApp DHS Church, dan kemudian nanti bisa mendapatkan pelayanan ya secara doa dan juga visitasi. Jadi ini penting. Dan kemudian saya juga
sudah menunjuk ya untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Jeffrey Wawor menjadi orang yang bertanggung jawab untuk sanitasi gereja, kebersihan gereja, dan juga untuk keamanan di gereja ya. Dan ini supaya Bapak Ibu jemaat tahu bagaimana kondisi hari ini, keadaan kita memang harus menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang betul-betul tidak bisa kita melayani seperti biasa ya. Kita melayani dengan komunitas yang lebih banyak ya di gereja kita. Kemudian pelayanan yang lain untuk sementara ya itu masih off, masih diliburkan. Apakah itu pelayanan untuk community altar, pelayanan juga Youth Force One, pelayanan Bigol, dan pelayanan Juara ya. Jadi semua masih belum diaktifkan karena memang kita masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya, karena ada arahan himbauan pemerintah dan juga ini untuk kebaikan kita bersama. Makanya kita perlu taat dan kita perlu dengar, kita perlu tunduk dengan semua apa yang menjadi arahan dan himbauan pemerintah sebagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara dan bahkan kita jemaat Tuhan yang termasuk di dalamnya. Makanya kita perlu untuk lakukan itu ya. Jadi ini juga perlu saya sampaikan. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Divine of Holy Spirit Church ya, khusus ya, ini secara internal bahwa persembahan Bapak Ibu itu hanya lewat rekening gereja yang sudah ada ya. Tidak ada cara lain ya, tidak ada metode yang lain, hanya itu saja. Dan untuk itu saya mau tegaskan, tidak juga diekspos secara umum, tidak perlu ada di YouTube dan di multimedia yang lain, hanya ada di internal kita, WhatsApp gereja, untuk bisa menerima informasi tentang persembahan ini. Kedua, bagi Bapak Ibu juga yang merasa repot atau merasa agak punya kesulitan di dalam membawa persembahan, apakah itu perpuluhan, persembahan atau apa saja, ya dipersilakan ya untuk bisa menyalurkan itu, berbagi dengan orang-orang yang kita tahu mereka membutuhkan ya. Kita tahu mereka juga punya kekurangan sehingga mereka harus mendapatkan bantuan. Silakan berbagi, dan itu juga saya percaya ada maksud Tuhan dan cara Tuhan, dan kita bisa diberkati Tuhan ya. Jadi ini penting untuk saya sampaikan supaya Bapak Ibu semua jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu berada, bisa memahami, mengerti ini, dan terus ya kita mensupport segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah penyampaian saya untuk saya boleh sampaikan sebagai senior pastor, sebagai gembala jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Dan akhirnya saya bersama juga tentunya Ibu Gembala mau menyampaikan, tetap kita melakukan hal-hal yang positif ya, semua hal yang produktif, yang semuanya berdasarkan kebenaran firman, mengerti apa yang Tuhan bisa izinkan, dan terus kita bersabar, kita tetap bertekun, terlebih bersuka cita dan bahagia dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Baik itu untuk orang-orang yang kita kasihi, di rumah kita, di keluarga kita, ataupun secara pribadi. Bahagiakan dirimu, bahagiakan pribadi kita, tentunya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan ya. Semua yang Tuhan bisa izinkan. Saya terlalu percaya Tuhan akan menolong kita semua ya. Pasti kita akan mendapatkan jalan keluar, dan pasti Tuhan punya cara yang terbaik. Dan di balik semua ini ada hikmah, ada manfaat, dan ada hal-hal yang bisa membuat kita lebih banyak lagi mengerti rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan pasti berkat Allah mengalir luar biasa. Haleluya.